Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya di channel Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas mengenai pengumpulan dan pengolahan data. Di materi daring sebelumnya itu saya sudah jelaskan apa itu yang dimaksud dengan data, kegunaannya, bahkan jenis-jenis data. Sekarang kita masuk di pengumpulan dan pengolahan data. Baik, langsung saja. Nah, di slide pertama, saya mengulas ulang mengenai arti sebuah data. Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, baik itu dalam bentuk grafik, tabel, lambang, dan lain sebagainya. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Jadi ingat, data adalah keterangan berupa angka atau fakta, baik itu dalam bentuk grafik, tabel, ya itu adalah data. Kemudian pengumpulan data itu adalah kegiatan mencari data di lapangan. Kemudian pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Nah, apa caranya? Yaitu melalui instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen pengumpulan data ini adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ingat ya, instrumen itu adalah alat untuk pengumpulan data. Contohnya ada checklist, kuesioner, pedoman wawancara, dan lain sebagainya. Yang sering kita jumpai itu adalah kuesioner atau sebuah angket yang biasanya kita selalu isi. Ya. Nah, selanjutnya metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Yang kedua, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam melaksanaannya. Yang ketiga, angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dan yang keempat, studi dokumen. Studi dokumen ini adalah pengumpulan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian. Seperti data statistik, jumlah, nama pegawai, data siswa, dan lain sebagainya. Nah, dalam penelitian, ya dalam metode pengumpulan data dalam penelitian, hal yang pertama itu adalah melakukan observasi. Contoh, jika kita ingin meneliti di suatu sekolah, ya, maka kita harus terjun langsung ke lapangan atau mendatangi sekolah yang ingin kita teliti untuk melakukan observasi awal. Hal yang dilakukan di situ adalah mencari informasi mengenai masalah dari satu kampus itu. Bagaimana caranya? Tahap kedua setelah observasi, maka melalui wawancara. Kita mewawancarai misal ketua yayasan, dekan, untuk mencari informasi mengenai masalah yang dihadapi di satu kampus itu.
Gitu ya. Ketika sudah menemukan masalahnya, maka ingin kita buktikan. Pembuktiannya adalah melalui metode yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Peneliti membuat pertanyaan atau pernyataan seputar masalah yang dihadapi di satu kampus itu. Kemudian didukung oleh studi dokumennya. Gitu ya. Kemudian ada instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen itu tadi adalah alat. Ada 4 juga, ada angket, pedoman wawancara, form pencatat dokumen, atau bantuan observasi. Lebih ringkasnya kita lihat dari tabel ini. Di sini saya gabungkan antara metode dan instrumen, biar lebih jelas. Yang pertama ada angket atau kuesioner. Instrumennya angket juga, yaitu alatnya angket. Sumber datanya responden. Mau itu mahasiswa, dosen, dan lain-lainnya. Tergantung subjek penelitian kita. Kemudian wawancara atau interview. Instrumennya apa? Ya, pedoman wawancara. Kita tidak sembarangan wawancara menggunakan kata-kata yang sembarangan. Pastinya ada tata krama di dalam pedoman. Kemudian yang ketiga observasi. Instrumennya apa? Panduan observasi. Baik itu benda, untuk melihat kondisi, untuk membuat situasi ya. Melihat situasi, proses, atau perilaku. Observasi ini identik dengan langsung ke lapangan. Kemudian ada studi dokumen atau instrumennya atau alatnya adalah form pencatat dokumen. Dan sumber datanya catatan resmi lah. Kalau dari sekolah itu peraturan sekolah, nilai raport, dan lain sebagainya. Begitu ya. Kemudian ada cara pengambilan sampel. Nah, sebelum kita membahas mengenai cara pengambilan sampel, di sini saya akan membahas dulu mengenai populasi. Karena populasi dan sampel ini adalah hal yang selalu bersama. Ketika kita bicara mengenai populasi, maka harus membicarakan sampel juga. Baik, populasi itu adalah jumlah keseluruhan dari satu satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Secara sederhananya, populasi itu adalah keseluruhan subjek penelitian. Jadi keseluruhan semua subjek penelitian. Contoh jika kita ingin meneliti satu kampus, satu fakultas kita bilang, satu fakultas, maka yang menjadi populasinya adalah mahasiswa. Jika kita ingin meneliti ya prestasi mahasiswa, misalnya begitu ya. Jadi subjeknya itu mahasiswa, maka populasinya adalah total mahasiswa di seluruh fakultas itu. Itu populasi ya. Kemudian ada sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, sampel ini adalah sebagian dari populasi. Dari banyaknya populasi, misal dari satu fakultas itu ada 5.000 orang mahasiswa. Karena kita tidak mungkin mampu ya untuk meneliti sebanyak itu, maka dianjurkan menggunakan sampel. Arti sampel yang tadi sebagian dari populasi. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya itu sebelum kita pengambilan sampel, membahas cara pengambilan sampel, kita hitung dulu jumlah sampel yang harus kita peroleh. Jadi tidak sembarangan kita inginkan. Misalnya 5.000, kita ingin 20 orang aja, 100 orang aja, gitu tidak boleh.
Ya, di statistik atau di penelitian itu ada rumus untuk menghitung jumlah sampel dari populasi yang ada. Yang pertama itu rumusnya mengenai populasi yang tidak diketahui jumlahnya. Rumusnya N sama dengan Z kuadrat P kali Q per E kuadrat. Yang kedua ada populasi diketahui jumlahnya. Ingat ya, yang kedua adalah populasi yang diketahui jumlahnya. Rumusnya N sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Nah, untuk melihat contohnya seperti ini. Nah, contoh populasi tidak diketahui. Setiap penelitian pasti terdapat yang namanya populasi tidak bisa kita hitung. Misal, penelitian akan dilakukan untuk mengetahui kepuasan konsumen terhadap produk POPMI. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa mengetahui mana konsumen yang suka ya, yang tertarik memakan produk POPMI. Kita tidak tahu berapa banyak orang. Maka kita melakukan rumus N dikurang Z kuadrat P dikali Q per E kuadrat. Keterangannya ada di bawah. N itu sampel, N kecil itu sampel. Z itu 1,96 itu sudah ketentuan ya, sudah ketentuan. P-nya juga 50% itu peluang benar. Q-nya juga 50% peluang salah, berarti 50-50. Benarnya 50%, salahnya 50%. Sedangkan E adalah tingkat kesalahan, yaitu 5%. Nah, jadi kita masukkan aja. Z itu 1,96 dikuadratkan, kita bisa lihat ini ya. Dikali 0,05 dikali 0,5 yaitu 50% tadi peluang benar dan peluang salah dibagi dengan tingkat kesalahan 5% yaitu 0,05 dikuadratkan. Hasilnya 385 orang. Nah, inilah yang jika populasi itu tidak diketahui, maka kita ambil sampel 385 orang. Kemudian ada contoh populasi yang diketahui jumlahnya. Contohnya, penelitian akan dilakukan untuk mengetahui kepuasan siswa terhadap kualitas guru kelas 10 di sekolah bla 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 bla. Di sini kan kepuasan siswa. Jadi yang kita teliti adalah siswa terhadap kualitas guru di kelas 10. Jadi siswa di kelas 10 itu misalnya ada 200 orang. Ya, kelas 10 misalnya ada 3 kelas. Ditotalkan adalah 200 orang. Itu sampelnya. Itu populasinya. Ya, 200 orang itu adalah populasi siswa kelas 10. Maka rumusnya, jika populasi sudah diketahui, rumusnya N sama dengan N besar per 1 ditambah N besar kali E kuadrat. N besarnya di situ populasi, E-nya adalah tingkat kesalahan 5%. Jadi kita masuk aja ke rumus, hasilnya adalah 133 orang sampel dari 200 orang populasinya. Begitu ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui jumlah sampelnya, jumlah sampelnya sudah kita ketahui, misal 133 orang. Nah, bagaimana cara pengambilan sampelnya? Nah, di dalam populasi, ingat ya, untuk cara pengambilan sampel dan menghitung jumlah sampel itu berbeda.
menghitung jumlah sampel, mendapatkan nilai atau berapa orang yang pas untuk dijadikan sampel. Sedangkan cara pengambilan sampelnya, ketika sampel atau jumlah sampelnya sudah kita ketahui, proses selanjutnya bagaimana cara pengambilan sampelnya. Apakah acak, setiap kita ketemu orang langsung kita buat dia itu menjadi sampel atau tidak, atau ada juga kita membuat ciri-ciri khusus. Nah, misalnya peneliti ingin meneliti mengenai siswa di kelas 10 yang tinggi badannya 145 misalnya begitu. Nah, gitu ya. Nah, teknik pengambilan sampel itu ada dua, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu terbagi menjadi 5 teknik juga, atau 5 cara. Simple random sampling, systematic random sampling, sampai multi-stage sampling. Sedangkan non-probabilitas sampling, yaitu yang pertama purpose sampling, ada kuota sampling, dan sampel jenuh. Yang kelima itu ya. Nah, ke-10 teknik atau 10 cara ini bisa kalian lihat keterangannya di website di bawah itu. Jadi kalau saya seorang peneliti, dari 200 populasi ya, diperoleh jumlah sampelnya 133 orang. Kemudian cara saya mengambil sampel yaitu adalah mengacak. Mengacak dalam berartian tidak membedakan jumlah laki-laki dan tidak membedakan jumlah perempuan. Itu termasuk cara pengambilan sampel probability sampling, atau yang pertama simple random sampling. Jadi kita random, acak. Kita tidak pandang dia itu kenal dengan kita. Kita tidak pandang dia itu saudara kita, tetapi acak ya, bebas. Seperti itu. Nanti untuk keterangan lebih lanjut itu ada di website yang saya cantumkan. Nah, pemecahan masalah sederhana. Nah, di sini slide ini mengibaratkan kita sebagai peneliti. Jika kita seorang peneliti, kita ingin meneliti satu sekolah, misalnya sekolah SMA, satu sekolah SMA. Kita ingin melihat prestasi siswa. Di slide ini prestasi mahasiswa. Oke, kita ganti kasusnya. Jika kita ingin meneliti di satu fakultas mengenai prestasi mahasiswa. Jadi kita observasi awal, ternyata di observasi awal itu prestasinya itu sangat rendah. Ya, prestasi siswa itu sangat rendah. Maka tahap selanjutnya adalah wawancara dengan mahasiswa. Kita cari tahu dulu apa penyebab dari prestasi mereka rendah. Kemudian dari hasil wawancara tersebut, maka didapatlah judul penelitian mengenai pengaruh motivasi dan disiplin terhadap prestasi. Ternyata yang mempengaruhi prestasi itu adalah motivasi dan disiplin. Motivasi mereka itu rendah sekali, disiplin mereka pun juga rendah. Maka terjadinya prestasi mahasiswa yang rendah. Apa benar?
itu masih jawaban sementara kita. Sebagai peneliti, kita memiliki jawaban sementara, yaitu hipotesis. Nanti kita akan pelajari. Yang harus kalian ingat, ketika kalian sudah mengetahui masalahnya, yaitu motivasi dan disiplin terhadap prestasi, maka tahap selanjutnya kalian harus menguji data itu. Apakah hasilnya memang benar-benar mempengaruhi atau tidak. Begitu ya. Kemudian, yang menjadi ketika kita sudah mengetahui judul permasalahan ini, maka tahap selanjutnya kita menghitung sampel. Nah, dari satu fakultas itu kita hitunglah sampel. Populasinya 200. Ternyata sampelnya 133 orang. Kemudian buat instrumen. Nah, dari 133 orang itu, peneliti itu membuat instrumen atau angket yang diberikan kepada 133 orang itu. Nah, bagaimana cara tekniknya? Seperti yang sebelumnya, mau itu acak, mau itu ada pembagian atau ada pengelompokan, itu ada di penjelasan teknik pengambilan data atau pengambilan sampel. Ketika instrumen sudah selesai, baru yang ada namanya pengolahan data. Pengolahan data itu untuk menjawab jawaban sementara kita tadi. Nah, jawaban sementara kita tadi kan adalah motivasi dan disiplin itu memang berpengaruh terhadap prestasi. Itu jawaban kita. Ya, tetapi setelah kita pengolahan data, itu bisa jadi salah, bisa jadi benar dugaan kita tadi. Baru setelah pengolahan data, maka kita peroleh hasil. Hasil itu tadi yang saya bilang, apakah hasil atau dugaan kita itu benar dan tidak. Nanti kita untuk pengolahan data dan hasil nanti kita bahas di slide berikutnya atau pertemuan berikutnya. Baik, selanjutnya ada metode pengolahan data. Nah, tadi tentang pengumpulan, sekarang pengolahan. Nah, ini yang kita bahas. Pengolahan data adalah manipulasi data menjadi bentuk sebuah informatif. Ya, manipulasi data yang menjadi bentuk sebuah informatif. Ya, kita uji pengolahan data untuk menjadikan sebuah yang informatif. Informasi adalah hasil dari pemrosesan data dalam bentuk tertentu yang lebih bermakna daripada suatu kegiatan atau peristiwa. Jadi pengolahan data ini tujuannya untuk mendapatkan suatu hasil yang bermanfaat kepada seorang peneliti. Tahapannya apa saja atau prosesnya, yaitu ada penyuntingan atau editing. Kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa seluruh data atau daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. Nah, ketika kita memberikan angket, jawaban mereka itu kita simpan, kemudian kita lakukan editing, ya, kita kumpulkan, kita melakukan penyuntingan. Yang kedua ada pengkodean. Pengkodean dapat dilakukan dengan memberi tanda yang berupa angka pada jawaban responden yang diterima, kemudian melakukan tabulasi. Kegiatan yang dilakukan dalam tabulasi adalah menyusun dan menghitung data hasil pengkodean untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir ada pengolahan data atau output. Pada proses ini hasil-hasil yang dari pengolahan data sebelumnya dikumpulkan untuk pengolahan data selanjutnya. Itu tahapan proses pengolahan data. Dan dua metode pengolahan data
Ada metode manual dan elektronik. Manual adalah secara umumnya dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak. Pengolahan secara manual biasanya memerlukan waktu yang sangat lama karena harus meneliti satu persatu dari setiap observasi. Contohnya hitungan pemilihan umum ya, atau penyelesaian rumus dalam statistik. Kemudian ada metode elektronik. Dengan bantuan komputer, pengetahuan data di mana masing-masing individu dirinci menurut beberapa karakteristik dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Jika pada pengolahan secara manual, kemungkinan terjadinya kesalahan adalah sangat besar. Maka dengan pengolahan secara elektronik, kesalahan tersebut menjadi diminimalisasi. Contoh perangkatnya atau softwarenya itu SPSS, EPIUS, dan lain sebagainya. Oke, untuk materi pengolahan data ini atau pengumpulan data mungkin sampai di sini saja. Untuk selanjutnya nanti kita langsung ke prakteknya. Mungkin presentasi saya selanjutnya mengarah ke prakteknya. Oke, saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.